kita akan melanjutkan belajar tentang komunikasi empatik dan bagaimana melakukan komunikasi empatik kepada ibu hamil atau ibu menyusui. Apakah ibu-ibu kader masih ingat proses yang dilakukan dalam komunikasi empatik? Betul, yang pertama, kader perlu mengenali atau peka terhadap kesulitan atau perasaan ibu melalui pengamatan atas perasaan atau emosi ibu. Yang kedua, memahami dan menghargai perasaan atau emosi ibu. Dan terakhir, kader perlu menyampaikan pemahaman atas emosi itu dengan cara yang mendukung. Untuk melakukan komunikasi empatik, kader perlu mengenali terlebih dahulu apa saja masalah komunikasi yang mungkin bisa menghambat terciptanya komunikasi empatik. Yang pertama adalah masalah kurangnya keterampilan. Kita mungkin terbiasa melakukan komunikasi dengan gaya menghakimi atau menilai, sehingga kita kurang mampu menempatkan diri untuk berusaha memahami apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh ibu. Contoh komunikasi yang menghakimi adalah sebagai berikut. Oh, apa yang ibu lakukan itu tidak baik, Bu. Kalimat ini sangat berbeda dengan kalimat yang tidak menghakimi. Misalnya, oh, ibu melakukan itu karena sedang kesal ya sama anak. Dari dua contoh kalimat ini, apakah ibu-ibu kader bisa membedakan mana yang menghakimi dan mana yang tidak menghakimi? Nah, komunikasi yang tidak menghakimi adalah komunikasi yang tidak menilai benar atau salah perilaku dari ibu. Untuk bisa melakukan komunikasi empatik, kader perlu memberikan komunikasi yang tidak menghakimi sehingga ibu tidak disudutkan atau tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, masalah keterampilan ini bisa kita atasi dengan terus mencoba berlatih dan menerapkan komunikasi empatik secara terus-menerus. Dengan terus berlatih, insya Allah para kader akan lebih terlatih untuk berkomunikasi dengan empatik kepada ibu hamil atau ibu menyusui. Yang kedua, masalah yang mungkin menghambat terciptanya komunikasi empatik adalah kurangnya waktu dan perhatian. Ketika kader kurang mendengarkan atau kurang fokus atau kurang perhatian, kader akan mengalami kesulitan untuk bisa empati kepada ibu. Meluangkan waktu yang lebih lama untuk bisa fokus mendengarkan dan memahami ibu bisa membantu kader menyalurkan rasa empati dan dukungan kepada mereka. Oleh karena itu, penting sekali bagi kader untuk menyingkirkan gangguan agar pikiran dan perasaan dapat hadir sepenuhnya untuk mendengarkan dan membantu ibu yang sedang mengalami kesulitan atau emosi tertentu. Yang ketiga, masalah komunikasi yang bisa menghambat terciptanya komunikasi empatik adalah penilaian dan stigma. Stigma dan penilaian adalah sekelompok pikiran negatif tentang orang lain. Ketika kader menilai ibu secara negatif, kader akan sulit menjadi empati kepada ibu. Hal ini bisa diatasi dengan cara kader mengenali pikiran-pikiran negatif yang ia miliki, kemudian kader dapat melakukan upaya untuk mengurangi atau mengubah pikiran negatif itu sehingga dapat lebih memahami ibu. Bagaimana ya contoh stigma itu? Saya akan berikan contoh. Ketika kader memiliki penilaian atau stigma, oh, ibu ini berasal dari suku A. Pasti ibu ini susah dikasih tahu. Nah, kalimat bahwa ibu ini
berasal dari suku A dan susah dikasih tahu, itu merupakan contoh dari stigma atau penilaian dilakukan oleh kader, sehingga ini mempengaruhi sikap kader ketika melayani ibu hamil atau ibu menyusui. Yang keempat adalah kemarahan atau emosi negatif lainnya. Ketika kader sedang marah pada ibu, atau mungkin ibu yang merasa marah dengan kader, atau mungkin keduanya merasa marah, maka sulit untuk bisa merasa empati. Oleh karena itu, memastikan kemarahan atau emosi negatif yang kader miliki atau yang ibu miliki sudah mereda perlu dilakukan sebelum memulai komunikasi empatik. Bagaimana cara melatih komunikasi empatik? Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengenali situasi kapan kader bisa menyampaikan empati. Yang kedua, mengenali komunikasi verbal dan nonverbal untuk memahami emosi ibu. Yang ketiga, kader memeriksa dan mencerminkan emosi ibu melalui pertanyaan terbuka dan membuat kesimpulan. Yang terakhir, kader menghargai upaya yang telah dilakukan ibu dan berusaha menawarkan bantuan untuk membantu ibu. Nah, ketika ibu-ibu kader bisa melakukan keempat hal ini, insya Allah ibu hamil atau ibu menyusui akan merasakan manfaat dari komunikasi empatik yang dilakukan oleh kader. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, ibu hamil atau ibu menyusui akan merasa didengarkan dan diterima. Yang kedua, mereka juga akan merasa dihargai karena kader bisa memahami dan menerima emosi mereka. Yang ketiga, ibu hamil atau ibu menyusui akan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kader. Yang keempat, ibu akan terdorong untuk mengeluarkan atau perasaan emosi dengan sebenar-benarnya dengan terbuka kepada kader. Yang kelima, komunikasi empatik dapat membantu ibu atau memudahkan ibu untuk bisa menyelesaikan masalah emosi yang dirasakan. Sehingga ini juga bisa berdampak terhadap penyelesaian masalah yang mungkin sedang dialami ibu. Nah, manfaat-manfaat ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kader untuk bisa mendampingi ibu dengan optimal. Agar tujuan membantu secara empatik bisa tercapai dengan optimal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kader. Yang pertama, kader melakukan tugasnya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, atau dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, kader perlu menyiapkan waktu untuk bisa fokus. Kader juga perlu berpikir positif agar tidak menilai atau tidak menghakimi ibu, sehingga ibu merasa diterima apa adanya. Kader perlu mengatur emosi diri sehingga selalu positif dan pesan bisa tersampaikan dengan baik. Mengenali emosi diri ini sangat penting sehingga kader bisa menempatkan diri dan memahami situasi ibu dengan emosi yang dirasakan ibu. Selain itu, kader juga perlu menjaga kepercayaan ibu dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang sudah diceritakan oleh ibu, kecuali ibu memberikan izin agar kader bercerita kepada pihak lain. Kader juga perlu mengatur waktu dan tempat sehingga ibu nyaman bercerita. Bagaimana mengatur waktu dan tempat yang nyaman? Yang pertama, pastikan bahwa tidak ada gangguan selama ibu berbicara, atau ibu tidak terlihat oleh orang lain ketika mengeluh kesahkan permasalahannya. Jangan lupa bahwa kader harus memberikan perhatian fokus yang penuh sehingga kader perlu menyempatkan waktu agar tidak melakukan hal lain ketika berkomunikasi dengan ibu.
Jadi pastikan bahwa ibu-ibu kader tidak sedang sibuk ya. Yang terakhir, ibu kader perlu memperhatikan bahwa ibu hamil melakukan kegiatan komunikasi dengan ibu kader atas kesepakatan dan perasaan sukarela, sehingga tidak ada paksaan untuk menceritakan tentang emosinya atau tentang perasaannya. Nah, demikian adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh kader untuk menunjang keberhasilan dari komunikasi empatik. Semoga ibu-ibu kader dapat memahami materi dengan baik dan bisa menjadikan ini sebagai bekal untuk bekerja sebagai kader dan melayani ibu hamil atau ibu menyusui. Selamat bekerja, Ibu.